Terima kasih Anda masih bersama kami di special event debat calon wakil presiden pemilu 2024. Tadi kita bertemu di pradebat, sekarang kita sampai di pasca debat. Iya, bersama saya Abraham Silaban dan rekan saya Anissa Desuki, kami akan mengawal perbincangan pasca debat. Tapi yang jelas perdebatan berlangsung cukup menarik, seru begitu ya Anissa ya. Kalau kita ikuti ada istilah-istilah yang gak awam keluar lagi hari ini, kita belajar lagi nih istilah-istilah yang mungkin kita akan dalami bersama dengan panelis yang sudah hadir di sini. Tapi sekilas kita akan lihat di layar ini adalah suasana terkini dari Assembly Hall Jakarta Convention Center, di mana sedang berlangsung penutupan dari debat cawapres yang digelar. Ini artinya sudah ada 4 agenda debat yang diselenggarakan, tersisa satu lagi. sesi lagi. Debat yang akan diagendakan oleh Komisi Pemilihan Umum sebelum nanti 14 Februari kita akan menentukan pilihan. Betul, debat terakhir akan digelar tanggal 4 Februari, 10 hari sebelum pemilihan umum, pemilihan presiden dan legislatif. Nah biasanya di debat pemilu 2024 ini selesai debat, ketiga calon presiden atau ketiga calon wakil presiden ini akan ada konferensi pers sambil kita menantikan nanti konferensi pers yang akan digelar setiap selesai debat. Sudah ada 2 narasumber yang telah bergabung bersama kami, ada pakar kebijakan publik Agus Pambagio dan analis gestur dan mikro ekspresi Monica Kumalasari. Selamat malam. Selamat malam Bu Monica, selamat malam Pak Agus. Ya. Oke, sebelum kita bincang-bincang membahas tentang tadi debat yang berlangsung lebih banyak menjatuhkan mental dibandingkan membahas substansi ya. Oke, kita akan ke venue debat terlebih dahulu. Sudah ada rekan kami Yasmin Atania yang berada di sana. Yasmin, seperti apa suasana terkini di JCC? Ya, selamat malam Anissa, Abraham dan juga pemirsa. Saat ini saya tepat berada di sisi red carpet, yang mana nanti di sebelah kanan saya itu akan berlangsung konferensi pers. Namun hingga saat ini kami masih menunggu keluarnya para capres-cawapres untuk memberikan keterangan lebih lanjut kepada awak media. Namun memang kita sudah menyaksikan bersama-sama serunya debat cawapres kali ini nampaknya lebih alot ya jika dibandingkan dengan debat cawapres perdana beberapa waktu lalu. Yang menjadi catatan adalah tadi ada sejumlah hal menarik yang terjadi selama debat. Tentunya ini saling sindir menyindir nampaknya semakin terasa terjadi antara cawapres, di mana tadi Gibran Rakabuming Raka paslon nomor urut 2 menyindir dengan memberikan apresiasi kepada Gus Imin yang tampil lebih rileks jika dibandingkan dengan debat perdana cawapres beberapa waktu lalu. Kemudian pun Gibran ini mengkritisi cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Gibran menyoroti jawaban dari Muhaimin Iskandar pada saat diberikan pertanyaan oleh panelis terkait dengan pangan, yang mana Gibran menyatakan bahwa Muhaimin ini terlalu membaca catatan. Kemudian di saat selanjutnya Muhaimin Iskandar pada saat diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, ia menyatakan bahwa yang beliau catat yang penting bukanlah catatan MK, dan langsung mendapatkan riuh tepuk tangan dari penonton yang hadir secara langsung di JCC Senayan Jakarta ini. Kemudian juga hal menarik lainnya tadi adalah dari cawapres nomor urut 3 Muhaimin Iskandar yang sempat menyatakan terkait dengan pertambangan liar di Indonesia yang masih marak terjadi. Ia mencatat banyak mafia yang dilindungi atas aktivitas ilegal tersebut, dan maksud kami dan Mahfud MD pun mengklaim bahwa ia sudah berusaha untuk berantas dengan mengirimkan tim ke lokasi-lokasi terjadinya tambang liar, namun upaya tersebut gagal akibat aktivitas pertambangan ilegal tersebut pun dilindungi oleh aparat dan juga oleh pejabat setempat. Anissa, Abraham dan juga pemirsa, hingga saat ini kami masih menunggu. Nampaknya sebentar lagi para paslon capres-cawapres ini akan keluar menuju ke red carpet untuk memberikan konferensi pers begitu atau keterangan kepada media pasca debat. Kembali ke studio. Ya, terima kasih Yasmin atas laporan Anda langsung dari arena debat di JCC Senayan Jakarta. Kita masih menantikan tentu saja seperti apa keterangan yang akan disampaikan oleh masing-masing pasangan calon yang biasanya memang terjadwal untuk menyampaikan keterangan di hadapan awak media.
setelah menyelenggarakan ataupun setelah mengikuti debat. Tapi kalau kita bisa melihat ya, ini memang jauh lebih hangat kalau kita bandingkan dengan debat sesi ketiga ya, yang terakhir, karena diakhiri dengan salaman tangan antara masing-masing pasangan calon. Artinya secara gestur nanti mungkin Bu Monika kita akan bisa dalami soal ini ya. Ini ada kehangatan. Lepas dari kehangatan yang terjadi di panggung debat, tapi apa yang terjadi di sana setidaknya sepekan 2 pekan ke depan akan menjadi percakapan. Kata demi kata, gimmick demi gimmick tentu akan menjadi percakapan. Dan tentunya di debat keempat ini banyak sekali gimmick yang nanti akan beredar menjadi meme di media sosial. Karena tadi memang kami menemukan beberapa catatan menonton bersama dengan Pak Agus dan Bu Monika bahwa ada beberapa gestur dan gimmick yang dilakukan oleh para calon wakil presiden saling menjatuhkan secara mental maupun secara narasi. Terus terang kita juga barangkali juga mendapatkan input-input terminologi baru ini ya. Apa yang kita harus belajar juga mengenai greenflation dan lain sebagainya. Ya terus terang itu kita perlu dalami lagi barangkali nanti ke Mas Agus Pambagio. Termasuk juga nih mengenai tobat ekologis. Nah ini juga menarik nih. Ya, mungkin anak-anak lama harus dibuka lagi RPAL sama RPUL-nya mesti dibuka lagi untuk melihat apa sih sebenarnya terminologi itu yang sebenarnya tidak dibahas secara umum ya. Maksudnya ada lagi lithium ferrofosfat. Nah ini dia nih. Nah istilah-istilah yang memang kita harus belajar lagi nih sebetulnya. Tapi menariknya ya kita dipaksa untuk mengerti ya sebetulnya isu-isu ini barangkali memang isu yang krusial dan penting untuk dipahami menjadi dicermati oleh publik. Nah kita lihat lagi ya di lokasi. Di lokasi kelihatannya masih bersiap-siap untuk menggelar konferensi pers ya. Nampaknya di arena debat juga masih foto-foto bersama para tim ses bersama sembari menanti ya kita barangkali bisa ajak presiden dan wakil presiden. Kita bisa ajak diskusi ya panelis kita. Diarahkan oleh panitia untuk menuju ke tempat konferensi pers. Saya ke Pak Agus dulu. Pak Agus tadi dari selama 2 jam lebih debat ini. Adakah solusi yang keluar mengenai masalah yang kita bahas pada malam hari ini? Energi, lingkungan hidup, ada istiadat dan sebagainya. Ada tidak sih solusi yang konkret keluar dari mulut mereka? Gini, ini kan berdebat ya. Nah berdebat itu harus menggunakan bahasa yang dipahami oleh penonton. Tadi itu banyak istilah-istilah yang jelimet yang penonton pasti tidak tahu. Jadi begini. Kalau soal penyelesaian tadi sih mungkin ukuran saya 30-40% saja, lainnya ya saling menyerang yang menurut saya tidak penting ya. Karena menyerang dengan istilah-istilah yang tidak dipahami oleh publik itu menjadi krusial. Karena kan ini debat ini adalah untuk menjelaskan kepada publik soal terminologi apa, lalu arahnya persoalannya apa, bagaimana menyelesaikannya kalau mereka jadi kepala negara dan wakilnya. Nah itu tidak terlihat ini seperti apa. Misalnya contoh tadi soal hilirisasi, ya kan? Hilirisasinya itu nikel. Nikel itu bukan untuk baterai. Nikel itu masih ada campuran-campuran lainnya dan itu tidak dijelaskan. Jadi hilirisasi sampai mana? Memang ketika kita hanya mengimport ore-nya saja atau intinya dari yang kita keruk dari tanah itu nilainya rendah. Dia harus diproses dengan smelter yang lanjut dan seterusnya baru dijual mahal. Ini tidak jelas. Pokoknya hilirisasi apa gitu. Itu contohnya saja. Oke, saya bergeser ke Bu Monika ya. Bu Monika, Anda bisa lihat dan baca mengenai gestur-gestur yang ditampilkan. Tapi publik tentu punya penilaian tersendiri. Apakah di sana ada strategi yang didaur ulang oleh Gibran untuk kemudian mengeluarkan istilah-istilah yang dianggap menjelimet tadi oleh Pak Agus? Saya pikir juga kita belajar mengenai istilah itu. Tapi menurut Anda apakah ini kemudian mampu mengubah mimik dan gestur seorang dalam berkomunikasi dalam debat? Ya, kalau yang ditangkap oleh publik ini kan debatnya kurang challenging begitu ya. Nah, yang nampak oleh publik adalah kurang challenging, tetapi ada ekspresi-ekspresi mikro yang dominan yang bisa kita analisa lebih dalam. Sebagai contohnya, misalnya, apakah ketika Pak Mahfud ini mengatakan bahwa ini pertanyaan receh,
Ya, nah ini diikuti dengan ekspresi dari Pak Mahfud ini ya, bahkan hampir di seluruh sesi ini kita melihat ada mikro ekspresi yang disebut dengan contempt. Ini adalah suatu ekspresi di mana seseorang menganggap bahwa yang diajak bicara ini lebih inferior. Ya, artinya kalau bahasa Jawanya gitu kita mengatakan ngenyek begitu ya. Jadi artinya antara verbal dengan nonverbalnya memang konsisten ya. Beliau sebagai profesor yang sudah mendalami ini dan kemudian punya pemikiran ya atau persepsi bahwa yang dikatakan dijawab atau ditanyakan ini lebih inferior. Sampai di sana kemudian kalau kita lihat kan justru verbal yang disampaikan tidak menemukan jawaban itu dari Pak Gibran. Bukan dari Pak Mahfud, sampai ada gestur melihat-lihat tadi, saya kok tidak menemukan jawaban. Nah sampai ada yang menilai ini pertanyaan yang ngawur atau jawabannya yang ngawur kira-kira? Ya, jadi kalau kita lihat tadi ini kayak suatu parodi atau pantomim, begitu ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan adalah apakah ini merupakan suatu respon yang spontan atau yang memang dipersiapkan. Nah, saya melihat ini adalah suatu gestur yang sengaja dipersiapkan, begitu. Karena memang tidak secara spontan dan dilakukan ini untuk buying time. Tujuannya untuk apa? Ya, ini tujuannya adalah untuk untuk strengthening apa yang dikatakan bahwa ini tidak menjawab dan sebagainya. Jadi strengthening saja atau ada indikasi mengarah ke justru ngenyek seperti yang disebutkan tadi? Ya, boleh kita katakan bahwa ini strengthening, kemudian ngenyek juga. Dan ini juga merupakan satu cara yang memang ketika melakukan gestur seperti ini akan viral begitu. Ya. Jadi emang ngejar viralnya ya Bu Monika ya. Baik, saya kembali ke Pak Agus. Pak Agus, Anda melihatnya di debat ini masalah tadi banyak soal lahan, soal petani, soal energi. Tapi rupanya banyak sekali yang belum terjawab, soal kerusakan alam oleh tambang, soal konflik antara manusia dengan hewan saat ada pembukaan lahan, ketika warga dibagikan lahan nanti akan masalahnya sama hewan dan lain sebagainya, itu tidak dibahas secara bahkan secara sedikit pun sama sekali, selintas pun tidak dibahas. Tidak, jadi ini seperti melemparkan isu, padahal ini isu lama sebetulnya, isu yang memang sudah terjadi, publik tahu sebetulnya. Mereka bertiga itu harus menyampaikan, siapa yang tanya, siapa yang jawab nih ya, harus menyampaikan persoalan yang terjadi di lapangan itu sehingga bisa dibantah oleh 1, 2, 3. Masyarakat itu perlu, kita tahu masalah itu, tambang ilegal, soal sertifikat tanah, soal kerusakan hutan, deforestasi dan macam-macam itu masyarakat tahu. Nah, terutama juga yang mereka menjadi korban kan, seperti di Rempang dan sebagainya. Nah, itu penyelesaiannya seperti apa kalau dia menjadi wapres? Itu kan nggak keluar. Ya Pak Mahfud bilang dari sisi hukum betul, tapi kenapa tidak jalan? Paling jawabannya ya karena ada tauke-nya, ada aparat, dan itu yang selalu keluar. Tapi gimana caranya nanti itu mau diapakan? Apa aparat yang melindungi lalu ditangkap, dihukum, ya kan? Atau preman yang dari itu juga ditangkap, itu tidak keluar. Oke, baik sebelum kita lanjutkan bincang-bincang dengan Pak Agus dan Ibu Monika, kita ke rekan kami Camar Hayenda yang ada di lokasi nonton bareng debat pada malam hari ini. Camar? Standby. Oke. Presenternya siapa Bang? Oke, rupanya Camar masih belum siap. Saya kembali ke Ibu Monika. Bu Monika, kalau ini in my sotoy opinion ya Bu ya. Kalau misalnya lihat tadi pada saat debat berlangsung, kami ngelihatnya ini seperti pertandingan UFC. Jadi lebih banyak ngenyeknya daripada berantemnya. Karena berantemnya sebenarnya sudah banyak yang settingan gitu kan. Tapi lebih banyak ngenyeknya dan menjatuhkan secara mental. Ini memang sudah settingan memang seperti ini atau spontan yang dilakukan oleh mereka?
Saya mengamati bahwa ini terjadi mungkin karena sebentar lagi Pilpres dan setelah itu mereka sudah harus berstrategi untuk bagaimana di putaran kedua gitu ya. Jadi memang tanggung-tanggung nih gitu ya. Nah kalau kita perhatikan sekarang ini justru dari 03 tadi masih konsisten bahwa sebagai seorang profesor begitu ya. Kemudian ekspresi yang disampaikan adalah tadi banyak konten. Nah kemudian kalau kita lihat dari Caimin ya, beliau ini masih seperti debat yang sebelumnya, artinya mampu untuk menguasai emosinya begitu. Ya, walaupun kita lihat di sini grogi dan sebagainya dengan ada blinking rate yang meningkat dan luar biasa, tapi itu wajar saja ketika berada di satu panggung mistik begini. Yes, dan sebesar ini panggungnya. Baik, kita akan kembali ke rekan kami Camar Hayanda yang berada di lokasi nonton bareng debat Cawapres pada malam hari ini. Camar, seperti apa suasana nonton bareng di sana? Ya, selamat malam Anissa, Abraham dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di TPD DKI Jakarta Ganjar Mahfud, yang mana ini menjadi satu dari 1000 titik nonton bareng untuk debat Cawapres kedua. Bagaimana suaranya Bapak dan Ibu? Menang! Ya, langsung saja Anissa, kita akan berbincang bersama dengan Aiman Wicaksono selaku juru bicara dari TPN Ganjar Mahfud, dan juga ada Ibu Sreida selaku perwakilan dari relawan TPD DKI Jakarta. Kita ke Mas Aiman terlebih dahulu. Mas Aiman, kira-kira bisa dilihat apa sebetulnya yang paling menarik dari debat tadi? Ya, tadi saya melihat ya antusiasme untuk melihat debat. Saya pikir mereka paham, tapi ternyata saya tanya satu-satu, berat juga ya topiknya. Apalagi tadi ada lagi keluar istilah-istilah singkatan-singkatan yang ngerti? Nggak jelas. Nggak jelas. Nah ya ini tentu harapan-harapan dari bawah, di mana mereka ingin mendengarkan debat, tapi juga mereka ingin paham. Sebagai pemimpin tentu ini menjadi catatan agar apa yang disampaikan itu bisa membumi sehingga mereka mendapatkan manfaatnya dari sisi informasi. Dan mereka bisa mendukung, mereka bisa melihat, tapi dengan adanya hal-hal yang sulit, itu mereka kesulitan. Baik Mas Aiman, ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu preskon yang ada di JCC berikut ini. Pemirsa, kita akan sambung kembali nanti. Ganjar Mahfud! Menang! Ganjar Mahfud! Menang! Baik, langsung saja bisa memberikan Presiden! Hidup Aiman! Pada seluruh kaum muda, teman-teman yang begitu semangat memberi masukan, pikiran, gagasan, dan idealisme untuk menata bangsa ini. Ternyata muda itu bukan soal usia, muda itu soal semangat, gagasan, dan rencana-rencana menyelamatkan dan memajukan bangsa kita. Yang kedua, saya berterima kasih kepada Profesor Mahfud yang telah menjadi lawan debat. Sebab lawan debat itu teman berpikir, mencari solusi, mengadu argumen untuk mencari jalan terbaik buat bangsa kita. Terima kasih. Semoga debat ini terjaga menjadi kekuatan untuk menyangga wibawa dari gagasan pikiran dan cita-cita kita semua. Nah, yang ketiga, saya bentar lagi mau telepon Pak Lembong. Bukan minta masukan, bukan. Telepon Pak Lembong, ada yang rindu rupanya. Baik, terima kasih Pak Muhaimin. Pak Anies ingin menambahkan? Oke. Ada 3 kata atas apa yang dikerjakan Gus Muhaimin malam ini. 1 bangga, 2 bangga, 3 bangga. 3. Saya bangga kenapa? Karena Gus Muhaimin menjaga marwah debat. Menjadi forum untuk bicara policy, bukan definisi. Menjaga forum ini sebagai forum menunjukkan bagaimana kepemimpinan yang ditawarkan. Kepemimpinannya level kebijakan, bukan level yang teknis, yang sama sekali jauh dari tingkat kepemimpinan nasional. Yang kedua, menunjukkan sikap yang menghormati lawan bicara, menghargai dan tidak sedikit pun merendahkan orang yang sedang menjadi lawan debat. Karena seperti dikatakan tadi, lawan debat adalah teman berpikir. Dan
Gus Imin menunjukkan kepada kita sikap yang terhormat. Dan itu semua didasari apa? Semua mulai dari etik. Semua mulai dari etika. Kalau etik itu dihormati, ditinggikan, maka perilaku akan mencerminkan itu. Dan tadi kita menyaksikan, saya rasa seluruh rakyat Indonesia malam hari ini bisa menyaksikan. Bukan hanya gagasannya, tapi etika dalam forumnya ditunjukkan. Kenapa? Karena ini level nasional yang nantinya akan menjadi contoh bagi seluruh anak bangsa di dalam berperilaku keseharian. Saya bangga atas apa yang tadi disampaikan oleh Gus Muhaimin, dan saya yakin rakyat Indonesia pun melihat ini sebagai contoh bagaimana berdialog secara terhormat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies, Pak Muhaimin. Kini kami berikan kesempatan kepada teman-teman media untuk memberikan pertanyaan. Mohon mengangkat tangan, menyebutkan nama dan nama media. Silakan, Mas. Baju coklat, betul. Selamat malam Pak Anies, Pak Muhaimin. Saya ingin bertanya mengenai konten di debat tadi yang paslon nomor 2 menggunakan gimmick dalam penyampaian debatnya. Bagaimana komentar Pak Anies dan Pak Muhaimin mengenai hal tersebut? Lalu persiapan Pak Anies mengenai di debat terakhir Pak yang akan dimulai dalam pekan depan. Bagaimana Pak persiapannya? Apakah akan tampil menyerang kembali atau ada strategi-strategi lain Pak? Terima kasih. Baik, silakan dijawab langsung Pak Muhaimin. Iya, ini tes. Ya, debat ini adalah keseriusan kita untuk menata bangsa. Kegagalan seluruh pembangunan kita hari ini, kita selalu terjebak pada gimmick-gimmick yang tidak pernah membawa kepada perbaikan. Kita harus pada substansi dari pembangunan kita. Sehingga gimmick-gimmick bagi saya itu membahayakan keberlangsungan visi dan misi kita terlaksana. Baik, Ya, Pak Anies. saya tambahkan ini, meneruskan saja. Kalau substansinya kuat, tidak perlu banyak atraksi. Rumus itu. Kalau substansinya kuat, tidak perlu banyak atraksi. Tapi kalau substansinya lemah, harus ditutupi dengan atraksi. Oke? Itu sederhana sekali. Yang kedua, ketika kita menyampaikan gagasan, akan bisa terlihat mana gagasan yang otentik, mana yang kosmetik. Oke? Anda akan bisa menyaksikan di situ. Jadi, bagi kami, ini adalah sebuah kesempatan bagi rakyat untuk melihat mana yang substantif dan mana yang otentik. Karena pada merekalah kita perlu titipkan kepercayaan untuk masa depan Republik ini. Terkait debat terakhir, terlalu awal kalau dibicarakan sekarang. Kita tunggu waktunya nanti ya. Baik, kami berikan kesempatan. Satu lagi nggak apa-apa ya Pak ya? Baik, satu pertanyaan lagi kepada teman-teman media. Mohon angkat tangan, baik, silahkan. Malam Pak Anies, Gus Imin, Diana dari CNN mau tanya 2 pertanyaan. Yang pertama soal komitmen anti nikel. Tadi 02 agak mengarahkan sebenarnya apakah menanyakan sebenarnya lebih 01 apakah anti nikel atau tidak. Kemudian yang kedua, tadi Gus Imin kalau saya tidak salah dengar hanya berterima kasih kepada Pak Mahfud. Ini artinya bahwa menilai Mas Gibran tidak menjadi teman debat yang baik pada malam hari ini. Terima kasih Gus, Pak. Baik, silakan. Ya. Kita bukan anti nikel atau anti tambang, tapi kita tidak ingin gegabah merusak lingkungan. Itu intinya. Sehingga nikel atau tambang kita harus berdampak pada kemakmuran semuanya, bukan segelintir orang. Yang kaya boleh terus kaya, tapi yang lain jangan menikmati limbahnya. Sama-sama kaya, sama-sama nikmat. Itulah yang kita inginkan. Yang kedua, Pak Mahfud telah menjadi teman debat yang produktif, yang menjaga kewibawaan debat kita malam ini sehingga punya masa depan yang lebih baik buat visi kita ke depan. Sampai di situ aja, udah. Sudah cukup, Pak Anies mau menambahkan? Udah, saya rasa kita semua sudah lihat, sudah cukup. Tinggal sekarang silahkan rakyat Indonesia membandingkan, menyandingkan, dan ambil keputusan kepada siapa kewenangan itu akan diberikan. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan.
Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Pak Anies dan juga Pak Muhaimin. Selamat malam, kami persilahkan. Ya pemirsa, baru saja kita saksikan konferensi pers dari paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Dan kita kembali di TPD DKI Jakarta, kita akan langsung berbincang bersama dengan tim relawan dari Ganjar Mahfud. Kita akan ke Ibu Sereida. Ibu Sereida, bisa dijelaskan bagaimana tanggapannya melihat tadi dialog ataupun juga debat yang dilakukan. Ini ada sempat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa dibilang menjebak untuk Pak Mahfud MD. Iya, kita sih kecewa ya dengan seorang calon wakil presiden membuat pertanyaan yang seperti menjebak seperti itu. Dan memang ya benar Pak Mahfud MD itu nggak patut untuk dijawab. Yang perlu disampaikan oleh para calon-calon pemimpinnya kan bentuk gagasan-gagasan. Sehingga kami sebagai rakyat itu paham, oh ini yang harus kita ikuti, apa yang harus dilakukan, kebijakan-kebijakan apa yang harus dilakukan. Sehingga kita sendiri sangat kecewa dengan istilah-istilah dan tidak familiar juga istilah-istilah itu ya. Ya, Mas Aiman, tadi Ibu Sereida sempat menyebutkan bahwasannya ada sejumlah pertanyaan yang memang tidak patut untuk dipertanyakan. Apakah kualitas dari cawapres ini bisa dinilai bukan hanya dari cara menjawab, tapi juga cara bertanya? Iya, cara bertanya yang menurut Prof. Mahfud tadi receh katanya. Ya, intinya bahwa apapun yang disampaikan itu harus punya manfaat untuk publik, harus bisa diserap oleh publik dan punya manfaat sehingga publik bisa paham, kemudian juga bisa menilai apa yang kemudian diperdebatkan. Itu yang paling penting kan, karena bagaimanapun juga debat disiarkan di media-media besar, media-media nasional. Tujuannya untuk apa? Supaya masyarakat tahu, supaya masyarakat ikut, supaya masyarakat berpartisipasi dan punya manfaat buat masyarakat. Itu yang paling penting. Jadi harus diperhatikan, ini jangan kemudian nanti ada lagi debat-debat yang pertanyaannya receh, yang pertanyaannya tidak dimengerti oleh publik, sehingga bisa debat itu berujung pada hal yang tidak bermanfaat buat publik. Ya, pemirsa, baru saja kita saksikan pernyataan dari Aiman Wicaksono selaku jubir TPN Ganjar Mahfud. Kita akan kembali ke GCC untuk melihat pernyataan dari paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Semoga debat malam ini memberikan gambaran ya tentang kemana nanti arah bangsa ini akan melangkah. Terima kasih. Baik, untuk Pak Prabowo mungkin ingin menambahkan tanggapan dari Mas Gibran. Baik, yang pertama tentunya kami ucapkan terima kasih kepada KPU yang telah menyelenggarakan acara debat ini yang keempat dalam keadaan yang lancar, tertib, dan juga stasiun televisi yang menyelenggarakannya, Amtek ya dengan Metro TV. Dan semua penyelenggara kami ucapkan terima kasih. Kemudian tentunya saya sangat bangga lagi ternyata Mas Gibran kembali menunjukkan kapasitas, kemampuan, penguasaan terhadap masalah ekonomi. Jadi ya kami turut bangga. Dan benar, saya kira rakyat sudah semakin jelas melihat arah kebijakan-kebijakan yang akan kita laksanakan, melanjutkan yang sudah baik, membangun di atas fondasi yang kuat. Rakyat saya kira mengerti benar-benar apa yang sudah dihasilkan oleh Presiden Joko Widodo dan presiden-presiden sebelumnya. Kita ingin melanjutkan semua yang baik dan mempercepat kemajuan kita demi kemakmuran rakyat Indonesia. Jadi saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya kira rakyat ingin secepatnya pemilu datang supaya keputusan jelas dan bangsa kita bisa bekerja lebih baik lagi ke depan. Saya kira itu dari saya dan dari Mas Gibran dan dari tim kami semuanya yang ada di sini. Baik, kita akan ada terima kasih. 2 pertanyaan Pak Prabowo dari teman-teman media. Kita batasi 2 pertanyaan. Mohon teman-teman menanyakan sesuatu yang singkat dan juga jelas. 1,
Silakan. Mbaknya. Yang baju coklat. Ya, saya Andini dari apahabar.com. Sempat disinggung sama Mas Gibran bahwa akan membereskan permasalahan tambang ilegal ya kan. Terus beberapa waktu lalu juga Mas Gibran udah datang ke Tanah Bumbu di Kalimantan Selatan, yang mana di sana ada Jalan Nasional kilometer 171 yang longsor karena tambang ilegal. Nah, sebelumnya Mas ini udah tahu permasalahan itu atau belum? Lalu bagaimana tanggapannya? Nanti akan kami tindak lanjuti. Saat ini sudah ada 2078 IUP yang sudah dicabut. Ya, ke depan harus kita perketat lagi monitoringnya. Itu. Terima kasih. Baik, satu pertanyaan terakhir. Selain yang sudah menjawab. Mana? Ini yang silakan. Selamat Pak Prabowo, Pak Gibran dan juga seluruh tim dari Paslon 02. Cek. Anda dari mana? Aman. Itu moderatornya suruh ngomong dong, kalau ganti biar orang gitu loh. Cek, baik. Selamat malam Pak Prabowo, Pak Gibran dan seluruh tim Paslon 02. Izin saya Reno Reksa Pak dari SCTV. Saya ingin menanyakan tadi selama beberapa debat di beberapa segmen Mas Gibran ini terkesan ya Mas ya, terkesan melakukan atau ofensif ke paslon nomor urut 03 dan 01. Pertanyaan saya gini, apakah ini dalam tanda kutip counter attack dari paslon 02 ke 03 dan 01 berkaca di debat yang ketiga kemarin Pak Prabowo lebih diserang juga oleh paslon 01 dan 03. Makasih Mas Gibran. Ya, masalah ofensif atau tidak itu ya saya kembalikan lagi ke pemirsa, ke penonton ya. Terima kasih. Saya tadi hanya bertukar pikiran, menyampaikan visi misi, itu saja ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Prabowo Terima kasih. dan juga Mas Gibran. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dimohon untuk tim dari Pak Prabowo dan juga Mas Gibran untuk bisa meninggalkan lokasi. Kita sudah saksikan keterangan pers yang disampaikan oleh Prabowo Gibran dan sebelumnya ada Anies Muhaimin, tapi kita masih menunggu tentu saja keterangan yang akan disampaikan oleh Ganjar Mahfud. Baik, kita kembali berbincang-bincang dengan narasumber kita yang berada di studio. Saya ke Ibu Monika. Ibu Monika, kalau tadi banyak yang membahas soal gaya cerdas cermat yang kembali dilakukan oleh cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka. Di debat sebelumnya berhasil membuat lawannya keki. Di sini berhasil juga atau tidak? Kalau dilihat dari ekspresinya masing-masing. Ya, dari ekspresinya ini memang nampak, jadi mikro maupun makronya menunjukkan bahwa yang bersangkutan ini memiliki mental state yang percaya diri luar biasa. Nah, kita lihat dari pakaian yang digunakan ya. Ini pas masuk ke sesi kedua ini ada menggunakan jaket ini gambarnya Naruto. Ya, Naruto ini adalah kalau di kartunnya ya, ini menggambarkan adalah tokoh yang tadinya dianggap tidak mampu, dikerdilkan dan sebagainya, yang akhirnya mampu sebagai pemimpin begitu ya. Nah, kemudian di belakangnya juga ada istilah baru nih, Samsul begitu ya. Jadi asam sulfat. Jadi bagaimana keberatan-keberatan dari masyarakat atau calon pemilih ini yang kemudian justru malah di-highlight menjadi suatu kekuatan, dan dampaknya adalah memang PD-nya menjadi luar biasa begitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat itu dari 02 begitu ya. Nah, kalau kita lihat dari 03 ya, kalau Pak Mahfud ini yang sudah mendalami atau sudah yakin dengan
program-programnya memang menunjukkan bahwa tingkat percaya diri yang cukup tinggi. Nah, ini juga ketika sesi tanya jawab ini menggunakan rompi. Ya, tadi Mbak Anissa bilang, oh ini mungkin karena suasananya dingin begitu ya. Saya melihat di hal yang lain, tetapi boleh kita mengambil satu hipotesis juga bahwa memakai rompi adalah suatu pertahanan diri, ya. Karena memang akhirnya ya bahasa nonverbalnya maupun verbal ketika menjawab ini selalu dengan argumen-argumennya sendiri. Nah, ini juga berkaitan lagi nih tadi, kalau di 01 begitu ya. Nah kalau di 01 tidak menggunakan gimmick apapun. Seperti yang tadi Pak Anies sampaikan adalah substansi dan bukan kosmetik begitu ya. Oke, Bu Monika kita tahan dulu, kita akan kembali ke JLCC, kita akan saksikan konferensi pers yang akan... Oke, ini masih siap-siap nampaknya. Iya, tapi kita ingatkan dulu, kita membuka polling dalam debat keempat calon presiden, calon wakil presiden dalam 5 sesi debat yang diselenggarakan KPU, ini debat keempat. Dan kami mengadakan polling. Anda bisa lihat di layar kaca Anda melalui scan barcode, Anda bisa berikan penilaian siapa kira-kira yang dianggap paling memukau, paling menonjol dalam debat Cawapres kali ini. Siapakah yang paling tepat jawab pertanyaan pada debat keempat atau debat keempat Pilpres tapi debat kedua Cawapres pada malam hari ini. Kita dengarkan bersama-sama konferensi pers dari pasangan calon nomor urut 3. Tapi saya mau meminta tanggapan dulu dari Cawapres 03 Pak Mahfud MD. Bagaimana Pak setelah debat pamungkas tadi, apakah jawaban dan gagasan sudah merasa cukup tersampaikan tadi pada saat debat Pak Mahfud MD? Baik. Tadi rasanya di dalam debat ya biasa-biasa sajalah begitu debat itu. Itu penilaian setiap orang berbeda, tapi saya sendiri merasa bahwa saya sudah memberi yang terbaik untuk debat ini. Nah oleh sebab itu karena ini debat terakhir untuk Cawapres, saya ingin sampaikan terima kasih kepada Pak Jokowi. Karena 5 tahun yang lalu atau 4,5 tahun yang lalu beliau meminta saya menjadi Menko Polhukam. Saya semakin banyak belajar dan tahu bahwa beliau itu sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyat dan kebaikan rakyat. Itulah sebabnya pada tahun ini saya bersedia pula ketika diminta menjadi cawapresnya Pak Ganjar Pranowo, karena apa yang saya peroleh selama menjadi menterinya Pak Jokowi itu bisa saya lanjutkan di zaman atau di dalam tugas-tugas Pak Ganjar Pranowo kalau sudah menjadi presiden nanti, karena Pak Ganjar dan Pak Jokowi itu sama-sama merupakan presiden rakyat. Itu aja. Kalau dari Pak Ganjar, ada tanggapan terkait penilaian tadi penampilan debat dari Pak Mahfud MD? Bagus lah. Karena untuk pertama kali saya kira Pak Mahfud menginspirasi. Ada pertanyaan yang harus dijawab, tapi beliau sampaikan tadi, ini pertanyaan nggak perlu dijawab. Dan itu menginspirasi. Saya melihat, oh iya ya kadang-kadang pertanyaan itu tidak perlu dijawab gitu ya. Dan beliau sampaikan secara terbuka, menurut saya itu bagus untuk mengedukasi semuanya dan Pak Mahfud menyampaikan dengan firm betul itu. Baik, terima kasih Pak Ganjar, Pak Mahfud. Tapi kita berikan kesempatan untuk teman-teman media. Boleh yang paling ujung? Silakan sampaikan nama dan dari media mana. Perkenalkan saya Laura dari TV One, mau tanya buat Prof Mahfud. Tadi kata Gus Imin, Prof lawan debat yang baik. Kalau bagi Prof Mahfud sendiri, siapa lawan debat yang baik dan kenapa? Kemudian terus tadi ada pertanyaan dari Mas Gibran yang dibilang receh-recehnya gimana Prof? Terima kasih. Gini, semua lawan debat itu menurut saya baik. Dia atau mereka sudah mempersiapkan diri, seperti halnya saya juga. Soal pertanyaan receh itu, ya bagian dari gimmick aja.
Karena dia kan juga gimmick kan, sesuatu yang ditanyakan lalu dianggap, oh bukan itu pertanyaannya, padahal pertanyaannya memang itu. Nah, saya katakan ini kok jawabannya receh banget, enggak usah dilanjutkan, saya bilang. Saya kembalikan ke moderator, sudah waktu saya serahkan moderator, saya enggak akan gunakan sisa waktu, enggak ada gunanya. Debat kayak gini, kan cuma gitu, itu bagian gimmick saja dari debat. Baik, berikutnya pertanyaan kedua, silakan yang baju putih di tengah. Boleh silakan nanti disebutkan nama dan juga dari media mana. Ya, selamat malam. Terima kasih kesempatannya. Saya Firda dari Detikcom. Izin bertanya kepada Prof. Tadi soal pertanyaan dari rival Anda, Gibran Rakabuming, soal greenflation yang Anda menolak menjawab, yang ternyata menolak menjawab. Tadi Prof bilang karena gimmick juga. Kalau begitu boleh dielaborasi soal komitmen Anda dan Mas Ganjar soal greenflation yang merupakan konsekuensi dari transisi ramah lingkungan yang kemudian menciptakan suatu krisis gitu, greenflation. Apakah bagaimana Anda nantinya mewanti-wanti ketika kebijakan ekonomi hijau ini diterapkan itu tidak menimbulkan perlawanan, penolakan dari masyarakat seperti demo rompi kuning yang tadi disinggung sama Mas Gibran. Bagaimana komitmen Anda? Terima kasih. Gini, saya bukan tidak mau menjawab, saya sudah menjawab dengan benar, tapi dia yang tidak ngerti konsep itu. Sehingga dibilang, loh kok jawabannya lain. Loh, jawaban saya itu karena pertanyaan itu. Oleh sebab itu, saya bilang ke moderator, udahlah, kembalikan ke moderator aja. Ini tidak bisa dilanjutkan debat kayak gini. Karena masalahnya sudah dijawab, lalu bilang belum dijawab. Kan itu hanya gimmick aja bilang begitu. Maka saya bilang ini receh kalau gitu. Pertanyaan baliknya receh, kan begitu. Saya sudah menjawab sesuai dengan pertanyaan. Oke, apa? Ini saya mau baca dulu ya. Pesan dari TPN. Baju yang saya pakai bersama Pak Ganjar ini merupakan aksi nyata dan balutan harapan perempuan Indonesia untuk merawat ibu pertiwi kita yang sakit. Izinkan saya bercerita tentang perjalanan baju ini. Baju ini terbuat dari kapas yang mudah terurai secara alami. Kapas ini ditanam oleh petani perempuan di Tuban, Jawa Timur, dengan teknik tumpang sari tanpa menggunakan bahan kimia. Kapas diproduksi menjadi benang dan ditenun secara manual menjadi selai kain. Pewarnaan menggunakan pewarna alami dari tanaman, bukan kimia, sehingga menghindari penggunaan 2,5 juta liter bahan kimia. Sementara kancingnya diproduksi di Makassar, ini kancingnya. Kain dijahit oleh ibu-ibu di desa Badung, Bali, menggambarkan semangat dan kerja keras mereka untuk memberikan penghidupan yang lebih baik bagi keluarganya di masa depan, di mana 100% dari mereka menerima upah yang layak. Dibutuhkan waktu 180 hari, 6 bulan, untuk tumbuh, memintal, menenun, dan menjahit baju. Proses ini telah menebarkan dampak positif untuk 1.500-an kehidupan, terdiri dari petani hingga penjahit. Juga berhasil mencegah produksi 80 ton CO2 dan menggenerasi 30 hektar lahan melalui daur ulang sampah dan mengubah tanah kering menjadi agroforestry. Sebelumnya, para ibu pengrajin terdampak bahan kimia yang bahaya bagi kesehatan dan mencemari sumber air dan juga tidak mendapatkan penghidupan yang layak. Pengembangan penanaman kapas asli Indonesia juga menjadi inspirasi di mana sekarang lebih dari 90% kita mengimpor kapas. Padahal di tahun 1940 sampai 1950 Indonesia adalah salah satu produsen kapas global terbesar. Akhirnya, saudara, karena ini topiknya topik tentang lingkungan dan kelestarian alam, apa pesannya? Kisah yang saya sampaikan tadi membuktikan bahwa kita bisa membangun Indonesia unggul yang adil dan lestari untuk seluruh rakyat. Kita bisa hidup layak dan berkembang di rumah kita sendiri dengan menjaga kearifan lokal dan keberagaman. Pembangunan ke depan harus melihat bukan hanya aspek ekonomi,
tetapi juga lingkungan dan sosial untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Cukup ya? Baik, terima kasih Pak Mahfud MD dan juga Pak Ganjar Pranowo, Capres-Cawapres 03. Boleh maju ke depan dan diabadikan momen fotonya bersama dengan rekan-rekan wartawan. Oke. Foto tadi.